ini sih Pak, apa sih yang menjadi kriteria dari game itu supaya bisa jadi media dari e-sport tadi? Apakah ada kriteria game yang ini yang bisa jadi media e-sport, game yang ini tidak bisa? Oke. Lalu itu sih Pak, apa? Mungkin pandangan orang-orang, kenapa orang-orang di e-sport ini bisa dari awalnya dari gimana kok sekarang mulai bisa naik lagi tuh? Sekarang bisa populer tuh kenapa di Indonesia? Oh gitu. E-sport ini bisa populer di Indonesia ya. Iya. Nah, kalau menurut pandangan saya, kenapa ini bisa populer? Satu, yang jelas akses IT kita sekarang sudah cukup jauh lebih mudah ketimbang dulu. Nah, salah satu medianya e-sport ini kan game. Walaupun memang mungkin harapannya ke depan gamenya juga sedikit menyesuaikan, betul-betul mendekati ranah yang seperti apa sih olahraga yang diharapkan dari banyak orang. Tapi kan kalau bisa pelan-pelan ya, step by step. Kita nggak bisa langsung memotong kompas, itu kan agak repot ya. Nah, untuk mengakses game sekarang semua orang itu sudah sangat mudah. Beda dengan mungkin di tahun di bawah 2000, mulai tahun 80-an sampai tahun 2000, itu manakala internet itu baru saja mulai marak di Indonesia. Sehingga teman-teman yang menggandrungi dunia terkait ya bahasanya kutip game, itu harus mengaksesnya melalui kalau dulu itu ya konsol layaknya Nintendo ya kan, atau gameboot ya bahasanya dulu ya, gameboot itu. Jadi atau apa namanya, dingdong, apa ya kalau namanya dingdong itu di sini ya, itu ada mesinnya yang besar, itu nanti kita main di situ, baik itu yang arcade ataupun yang dia single gitu. Yang kayak di time zone itu kan ada tuh masian. Atau mungkin bahkan kalau game-game yang populer yang orang-orang gamer itu dari zaman dulu sudah menggeluti dunia ini, ya mereka harus mengakses internet ke warnet. Nah, kalau sekarang kan sudah sangat mudah. Cukup modal HP, ada data, ada kuota, ya kita bisa download. Itu salah satu akses kemudahannya. Ya, jadi jaringan internet di Indonesia kan sudah jauh lebih baik. Yang kedua, saya tidak yakin orang Indonesia itu tidak ketinggalan atau kurang update seputar handphone, khususnya smartphone. Ada menurut data orang Indonesia itu kan hanya sekitar 260-an juta. Tapi jumlah beredarnya ponsel khususnya smartphone di Indonesia itu bisa kurang lebih 3,5 kali lipat dari jumlah penduduk. Ini data tahun 2018 atau 2019 saya lupa. Saya pernah dapat data ini. Bayangkan, berarti apa? Bisa saja satu orang itu punya smartphone 2, 3 atau bahkan lebih 4, 5 dan lain sebagainya. Ya kan? Nah, sehingga untuk media sudah sangat mudah lagi. Smartphone, orang sudah jauh lebih mampu untuk membeli. Yang kedua, aksesnya juga jauh lebih mampu. Ketersediaannya juga untuk kita mengakses dengan mendapatkan kuota juga yang jual banyak, baik itu secara online ataupun offline, ya kan? Sisi yang lain, developer game sebagai media ini, baik yang dari Indonesia skala nasional ataupun yang dari luar, itu sudah sangat banyak. Nah, cuma mungkin memang game-game lokal Indonesia ini kurang populer di Indonesia. Saya cukup tahu karena ada salah satu pengembang atau developer game di Indonesia, kita mengenal juga kebetulan. Ya, memang kurang populer, kebanyakan dari luar memang sebagian besar game-game yang populer di Indonesia. Ya, dan kebetulan juga yang dari luar itu yang banyak dijadikan event untuk kejuaraan-kejuaraan. Nah, ini sih Pak, apa sih yang menjadi kriteria dari game itu supaya bisa jadi media dari e-sport tadi? Apakah ada kriteria game yang ini yang bisa jadi media e-sport, game yang ini tidak bisa? Oke. Ya. Ini cukup menarik. Ini juga dulu saya pernah diskusikan dengan beberapa teman-teman, entah itu
pihak pemangku kebijakan organisasi terkait e-sport ataupun pelaku langsung ya, pelaku e-sport langsung. Ya, hal yang sama yang pernah saya utarakan. Jadi kriteria game yang dipertandingkan, kalau untuk saat ini saya masih memandang e-sport ini ya samalah dengan seperti kita bisnis ya, atau dagang. Untuk kita memperkenalkan produk kita itu kan butuh branding. Nah, ya kan? Butuh branding. Sehingga kalau kacamata saya melihat e-sport ini kan sebagai olahraga baru, dia produk. Nah, olahraga baru itu kan butuh branding. E-sport ini medianya game. Ya kan? Nah, sehingga game yang dipakai sebagai branding untuk olahraga ini mungkin karena memang sudah ada kajian yang menyatakan ke depannya e-sport ini akan digiring layaknya beberapa sudut pandang olahraga yang sudah ada. Bahkan mereka pengurus internasional itu sudah mulai membuat kerjasama dengan beberapa asosiasi olahraga yang sekarang sudah ada, atletik gitu, sepak bola sudah, basket sudah. Mungkin mereka mau meng-create lah gimana sih yang sesungguhnya yang diharapkan halayak itu kan, yang betul-betul bisa diterima oleh keseluruhan. Kalau sekarang kan mungkin masih sekitar skala dunia 60, 70 atau berapa puluh ya, belum sampai 90-100% ya kan. Tapi kan apapun berarti keterpercayaan itu sudah cukup tinggi berarti kan. Itu makanya bisa diterima. Nah, kriteria tadi sebagai untuk pembranding. Jadi untuk saat ini mereka menyatakan mereka mencari game-game populer. Ini game apa nih yang lagi populer, yang lagi massal nih? Itu yang mereka jadikan media. Karena mereka belum punya, kalau menurut saya juga secara pribadi, seperti belum punya roh khusus. Sudah saya sampaikan, e-sport, teman-teman di e-sport ini harus punya karakter yang unik gitu loh. Biar dia bisa membedakan antara satu aktivitas cabang olahraga dengan yang lain. Nah, ini yang mungkin lagi step by step mereka kemas lah ya. Jadi ya kita tunggu sajalah perkembangannya seperti apa. Masih belum ada dasar dari e-sport atau keunikan atau ciri khas sendiri, identitas sendiri ya? Kalau menurut saya belum. Ya, karena memang ya tadi wajar ada perdebatan karena kok wilayahnya sepertinya dekat sekali kan antara gamers. Ya game, ya kan gamers hanya yang suka main game dengan yang mereka pelaku olahraga prestasinya e-sport, atlet e-sportnya. Karena game tadi yang dijadikan media. Nah, walaupun mungkin kalau hanya di game hanya main-main sembarang main, kalau yang di e-sport kan mereka dibuat peraturan-peraturan tertentu layaknya pertandingan. Laws of the game-nya. Gitu. Ya, ada laws of the game-nya sesuai, cocok lah. Seperti itu gambarannya. Tapi bener nggak sih Pak? Kalau atlet e-sport ini awalnya para gamers, terus lalu diarahkan untuk melakukan mendapatkan prestasi. Apakah pernyataan itu benar atau tidak? Iya. Kalau saya bilang mutlak betul, kalau menurut saya sih kecenderungannya memang seperti itu. Jadi memang mereka awal mulanya memang harus kenal dulu ini. Nah, habis itu dia dididik dengan ketentuan yang sudah berlaku. Yang seperti tadi sudah saya sampaikan, kalau dia layaknya pemain pro dengan ketentuan-ketentuan manajemen manajerial yang sudah ditentukan, aturan main, latihan dan lain sebagainya sudah ditentukan. Nah, uniknya ada beberapa klub di luar sana menurut referensi menyatakan sama seperti cabang olahraga umumnya. Mereka latihan gamenya itu kadang nggak harus sampai berhari-hari, kan ada yang orang itu gamers itu sampai lupa waktu ya, makan istirahat di luar negeri bahkan sampai meninggal seminggu lupa makan gitu kan. Nah, mereka enggak, mereka dikondisikan, mereka harus latihan misalkan mereka hanya boleh mengolah strategi itu per 2 jam saja maksimal. Sisanya apa? Aktivitas olahraga pendukung, aktivitas fisik ya kan. Terus ya jaga kondisi seperti masyarakat lainnya, ngapain belajar kayak atau aktivitas sosial lainnya kayak sama. Kontrol nutrisi dan lain sebagainya sama, kontrol kebugaran dan lain sebagainya juga sama gitu loh. Berarti sisi itu yang kurang dilihat dari masyarakat ya? Iya. Masyarakat hanya melihat sisi bermain tanpa melihat sisi pendukung atau lingkungan. Betul. Di luar bukan maksudnya aspek-aspek yang ada di e-sport sendiri. Betul. Mungkin bisa jadi saya menyatakan benar adanya seperti itu. Ya tapi apapun ya wajar lah, karena ini kan di negara kita juga
menjadi salah satu yang baru ya. Kami pun sebagai orang olahraga juga ya, walaupun saya mengamati ini dari tahun 2007 sebetulnya, mengamati ini dari tahun 2007 pergerakannya. Dan saya cukup apa ya istilahnya itu terkejut juga ya, manakala dia kurang lebih 2013 itu udah betul-betul nampak sekali di dunia, walaupun belum menyatakan diri sebagai olahraga, tapi akhirnya tercetuslah di dunia internasional dan masuk ke event olahraga yang diakui di dunia. Nah ini juga terobosan juga sih menurut saya, karena apapun ya eranya sekarang sudah era digitalisasi, era teknologi IT ya kan. Nah, saya rasa ya kita juga harus beradaptasi dengan kebaharuan ini. Dan jangan memandang sesuatu dari negatifnya saja. Iya, dalam satu sudut pandang saja. Kalau bisa kan ya jauh lebih bijak lah, dua sudut pandang kita lihat semua aspek-aspeknya ya. Jangan langsung menilai sesuatu itu buruk ya Pak. Iya, betul. Ya kalau bisa jauh lebih bijak ya kenapa tidak ya. Jadi orang lebih baik ya memang saya rasa itu jauh lebih bagus ketimbang kita menjadi ya mohon maaf yang di luar yang baik tadi. Iya.